Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Teman-teman yang berbahagia, saya Dela Anjani selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang nantinya akan memaparkan materi. Sebagai pemateri pertama, dan anggota kedua yaitu Kang Hanif Hasbila sebagai pemateri kedua sekaligus terakhir. Baiklah, untuk itu kita langsungkan saja kepada pembahasan. Materi yang akan disampaikan dalam presentasi kali ini yaitu tentang kebijakan moneter dan permintaan agregat. Untuk itu, kepada pemateri satu, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sistem kontrol bank sentral terhadap besaran moneter, seperti jumlah uang yang beredar, uang primer, kredit perbankan, dan suku bunga. Adapun kebijakan moneter menurut para ahli. Yang pertama, M. Natsir. Kebijakan moneter merupakan segala tindakan atau upaya bank sentral untuk mensugesti perkembangan variabel moneter atau uang tersebar, nilai tukar, suku bunga, dan suku bunga kredit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, Moana Nanga. Kegiatan moneter merupakan kegiatan yang dilakukan sang otoritas moneter, menggunakan dan mengendalikan jumlah uang yang tersebar dan taraf suku bunga untuk mensugesti taraf permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Yang terakhir, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pengertian kebijakan moneter yaitu pengertian pertama, semua tindakan pemerintah, bank-bank sentral, dan otoritas publik lain yang mempengaruhi kuantitas kredit bank. Untuk jenis-jenis kebijakan moneter, yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif yaitu kebijakan moneter yang melaksanakan pengelolaan dan pengaturan pada peredaran uang dalam kegiatan ekonomi. Jadi dalam hal ini sasaran utamanya ialah peningkatan pada peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian meningkat. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif yaitu kebijakan yang diambil sebagai langkah dalam mengurangi peredaran uang di masyarakat jika terjadi inflasi. Pengertian permintaan agregat. Permintaan agregat adalah jumlah total permintaan dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian pada suatu periode waktu tertentu. Dalam konsep ekonomi makro, permintaan agregat digunakan untuk mengukur jumlah total permintaan untuk semua barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri satu. Selanjutnya kepada pemateri dua, saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu komponen-komponen tentang permintaan agregat. Di sini ada 4 komponen-komponen. Yang pertama itu adalah konsumsi, kemudian yang kedua investasi, yang ketiga pengeluaran pemerintah, dan keempat ekspor bersih. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan moneter terhadap permintaan agregat. Yang pertama itu laju inflasi, kemudian ada suku bunga, kemudian yang ketiga nilai tukar mata uang, dan yang terakhir adalah ekspektasi masyarakat. Selanjutnya, pengaruh kebijakan moneter terhadap permintaan agregat. Yang pertama ada pengaruh kekayaan. Tingkat harga yang lebih rendah meningkatkan nilai real uang yang dipegang oleh rumah tangga, yang merupakan bagian dari kekayaan mereka. Kekayaan real ini yang lebih tinggi ini merangsang belanja konsumen
dan dengan demikian meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta. Kemudian yang kedua adalah pengaruh suku bunga. Tingkat harga yang lebih rendah mengurangi jumlah uang yang ingin dipegang oleh orang-orang. Ketika orang mencoba meminjamkan kelebihan uang mereka, maka tingkat bunga itu turun. Ketika tingkat bunga yang lebih rendah merangsang pengeluaran investasi dan dengan demikian meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta. Kemudian yang terakhir ada pengaruh nilai tukar. Ketika tingkat harga yang lebih rendah mengurangi tingkat bunga, maka investor itu memindahkan sebagian dana mereka ke luar negeri untuk mencari pengembalian yang lebih tinggi. Pergerakan dana ini menyebabkan nilai real mata uang domestik jatuh di pasar pertukaran mata uang asing. Barang dalam negeri menjadi lebih murah terhadap barang luar negeri. Perubahan kurs real ini merangsang pengeluaran untuk ekspor neto dan dengan demikian meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta. Mungkin itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya dengan baik. Selanjutnya untuk kesimpulan akan saya terangkan sendiri, yaitu kebijakan moneter dan permintaan agregat memiliki peran sentral dalam mengatur aktivitas ekonomi suatu negara dengan tujuan mencapai stabilitas nilai mata uang, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter dalam mengatur permintaan agregat antara lain adalah laju inflasi terkendali, suku bunga yang wajar, nilai tukar yang realistis, dan ekspektasi positif masyarakat terhadap kebijakan moneter. Pengaruh kebijakan moneter terhadap permintaan agregat tercermin dalam kurva permintaan agregat yang menunjukkan hubungan inverse dengan tingkat harga, suku bunga, dan nilai tukar, serta dalam teori preferensi likuiditas yang menjelaskan bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan permintaan uang. Demikian isi presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dalam presentasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.